Selamat pagi, saya berdoa saudara pagi ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita duduk di hadapan Tuhan pagi ini dan mencoba untuk mendengar pesan Tuhan pagi hari ini. Kami di dalam gereja terus mendoakan saudara semuanya walaupun melalui ibadah online biar bisa terus merasakan hadirat Tuhan. Biar Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan tahun ini. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, buka mata hati pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti Tuhan firman yang dibagikan Tuhan, biar bisa menjadi buah yang manis Tuhan di dalam kehidupan setiap yang menonton. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, amin. Dulu ada buku yang populer namanya Purpose Driven Life karangan Rick Warren mengenai hidup yang dijalankan dengan tujuan Kristus. Mungkin di sini ada yang baca, it's a good book. Sekarang ini tapi budaya kita sepertinya malah ke arah yang sebaliknya, seperti self-driven life. Hidup yang dijalankan seputar diri sendiri. Kalau saudara menanyakan diri sendiri, buat apa sih saya ada di sini? Apa sih yang seharusnya saya kerjakan? Pada saat menjawab dua pertanyaan itu, kita akan bisa menjawab dengan dua hal, sesuai dengan tujuan Kristus atau dengan tujuan diri sendiri. Belakangan ini, self-love atau mencintai diri sendiri, atau ada kampanye Love Yourself, sangat besar ya kampanye di dunia. Self-love ini sebenarnya tidak alkitabiah. Kalau di sini ada yang merasa, kenapa sih kok saya tidak boleh lebih dalam mencintai diri saya sendiri? Mari kita sama-sama buka di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat ini adalah surat dari Rasul Paulus yang mau memberikan peringatan kepada wakilnya Timotius mengenai gereja di Efesus. Rasul Paulus menginginkan adanya kepemimpinan yang sehat dan tentunya anggota jemaat yang sehat juga. Rasul Paulus tidak mementingkan kuantitas tapi kualitas. Karena pemimpin dan anggota yang berkualitas bisa membawa banyak orang kepada Yesus. Pada hari terakhir berarti di akhir zaman. Dikatakan masa yang sukar ini dari asal kata aslinya yaitu halepos, artinya adalah reducing the strength, difficult, dangerous, fierce, perilous. Jadi tenaga yang berkurang, sulit, bahaya, ganas. Asal kata dari Yunani ini juga untuk mengartikan bahaya binatang buas. Sama seperti di Matius 8 ayat 28 di mana Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan yang dibilang sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun berani melewati jalan itu. Masa sukar ini berarti berbahaya karena akan ada kuasa iblis yang bekerja dan membuat jerat bagi banyak orang. Masa sukar yang Rasul Paulus mau peringatkan di sini adalah dia sambil bernubuat. Di hari-hari terakhir akan ditandai dengan semakin banyak pengikut palsu dan pengajar palsu di gereja. Sekarang ini kita sudah berada di masa ini, masa akhir ini. Makanya dari tahun kemarin Tuhan katakan, help my people, bantu anak Tuhan. Karena itu, kenapa disebut masa sukar? Karena akan semakin sulit dan berat bagi orang yang setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin ada yang bilang, kok dia enak sih hidupnya padahal dia nggak sungguh-sungguh melayani Tuhan? Rumput tetangga yang suka kelihatan lebih hijau, padahal kita nggak tahu rumputnya artificial. Makanya kelihatan bagus terus, soalnya rumputnya rumput palsu. Kalau kita lihat di sosmed ada hamba Tuhan yang mulai kompromi dengan sesuatu hal yang kurang baik, kita bisa ikut, padahal belum tentu baik untuk diikuti.
Makanya, selain dari peringatan ini, tentunya Rasul Paulus mau memberikan pengharapan bahwa tetap ada berkat, keselamatan, dan kasih karunia bagi mereka yang setia. Dikatakan kondisi manusia pada akhir zaman adalah yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita tahu ini adalah karakteristik dari orang zaman sekarang ya, yang sangat mendorong orang untuk mencintai diri sendiri dan menganggap self-love adalah dasar dari kesehatan mental. Mencintai diri sendiri dalam bahasa aslinya artinya selfish atau egois. Kalau self-love ada artinya seperti ini. Introspective prioritization of self aiming at a deeper love and acceptance of self. Artinya, jadi cinta diri sendiri itu adalah introspeksi diri yang berfokus pada semakin cinta dan menerima diri sendiri. Jadi fokus pada hal yang positif tapi nggak mau pikirin hal yang negatif mengenai diri sendiri. Jadi terima diri apa adanya di luar dari ada dosa, ada kesalahan atau apapun yang sudah dilakukan atau ketidakpuasan kita akan sesuatu. Self love ini sebenarnya kurang alkitabiah ya. Pada saat bicara kasih, mengasihi, Alkitab katakan hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu. Kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bicara kasih, love, berarti prioritas utamanya itu untuk Tuhan. Dan yang kedua itu untuk mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Self love itu tidak perlu diajarkan atau di-encourage karena manusia pasti akan mencintai dirinya sendiri. Coba di sini, kalau ada uang 1 juta, pasti kepikirnya, oh buat beli kebutuhan diri sendiri dulu ya, minimal kebutuhan dasar, baru pikirkan orang lain. Itu pun kalau mau pikirin orang lain, biasanya gitu ya. Nggak langsung 1 juta, oh langsung disebar, kasih ke keluarga, ke teman, persembahan gereja, terus sisanya baru buat diri sendiri. Puji Tuhan ya kalau ada yang seperti itu, sudah melakukan perintah Tuhan. Jadi self love itu sudah natural, ada di dalam diri kita. Self love, mencintai diri sendiri, sekilas kelihatannya baik, tapi pada saat fokus utama kita adalah diri kita sendiri dan bukan Tuhan, kita akan berakhir dengan kecewa. Karena kita ini punya banyak kekurangan. Kalau kita ada luka, ada dosa yang membuat kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan, bukannya kita harusnya mencintai diri kita dengan terima kita apa adanya, tapi kita harus bertobat dari dosa kita. Kita berdoa untuk pemulihan agar kita bisa melihat gambar diri kita yang rusak menjadi utuh kembali sesuai dengan gambar Allah. Kita jadi tahu untuk apa saya diciptakan. Kita jadi tahu kita ada untuk suatu tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita jadi tahu Tuhan yang berikan kepada kita masing-masing jalan yang harus kita tempuh. Kalau fokusnya adalah diri kita sendiri, kita akan merasa kosong karena kita tidak berjalan sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Kalau fokusnya adalah diri sendiri, hubungan dengan sesama kita, teman kita, keluarga kita, suami kita, istri kita akan rusak karena keegoisan kita. Kalau fokusnya adalah diri sendiri, kita nggak mau taat sama perintah Tuhan. Karena yang lebih penting daripada itu adalah kepentingan saya yang lebih penting daripada kepentingan Tuhan. Kalau fokusnya adalah diri sendiri, pada saat situasi tidak seperti yang diharapkan, kita jadi gampang kecewa dan kita bisa meninggalkan Tuhan. Matius 16 ayat 24 katakan, Yesus katakan, tiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya dari terjemahan lain artinya set aside selfish interest, mengesampingkan kepentingan yang egois. Jadi setiap pengikut Yesus tidak boleh egois. Kita jangan hanya pikirkan kepentingan kita, apa yang nyaman bagi kita, tapi juga kepentingan orang lain, keluarga kita, komunitas kita, teman kita. Kita harus memikul salib. Pada waktu Hawa dicobai iblis untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, Hawa dicobai dengan keinginannya untuk menjadi seperti Allah. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, Hawa tidak memikirkan
bukan perintah Tuhan lagi yang melarang untuk memakan buah itu. Pada saat pikiran, perasaan, dan perbuatan kita berpusat pada diri kita sendiri, maka kita bisa menjadi orang yang berbahaya. Karena kita mau lakukan apa saja untuk mendapatkannya. Pada saat kita tidak takut Tuhan, maka kita juga nggak akan peduli sama orang lain. Mencintai diri sendiri bisa menjadi akar dari banyak dosa. Di sini Rasul Paulus katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Orang lebih suka untuk menyenangkan diri sendiri daripada menyenangkan Tuhan dan melakukan tugas dan panggilannya. Pada saat setiap orang gigih dalam mendapatkan apa yang dimau dan khawatir sama hartanya, ini membuat mereka berbahaya untuk orang lain. Pada saat orang tidak takut Tuhan, maka mereka juga tidak akan menganggap orang lain. Di masa sukar ini dikatakan mereka tidak tahu mengasihi. Iblis akan menyebabkan kerusakan besar atas keluarga. Anak dikatakan akan melawan orang tua. Dan laki-laki dan perempuan tanpa kasih di dalam keluarga. Makanya belakangan ini diberita kawin cerai, terus kawin lagi, cerai lagi. Tidak tahu mengasihi. Caranya gampang sebenarnya, jangan egois aja. Kita sebagai orang tua juga harus menyelamatkan anak kita dari pengaruh yang buruk. Sebelum anak berontak, dan kalau sudah berontak, didik anak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ajak anak ikut sekolah minggu, kita ada MIC dari kids sampai youth. Nubuatan Rasul Paulus untuk masa sukar, kondisi manusia di akhir zaman, sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Kita sekarang tahu bahaya dari self-love, mencintai diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri bisa menjadi akar dari segala dosa. Kita bersyukur karena peringatan ini bukan untuk melemahkan kita, tapi menasehati kita untuk membangun hidup kita kembali. Mari kita sebagai anak Tuhan mulai berfokus kembali kepada Tuhan. Purpose driven life, hidup sesuai dengan tujuan Kristus, bukan self driven life, hidup yang berpusat pada diri sendiri. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu mendoakan Tuhan setiap mereka yang menonton Tuhan, biar ada suatu pembukaan mata pikiran Tuhan, ada suatu transformasi Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka diubahkan menjadi semakin seperti Kristus Tuhan. Sehingga pada masa-masa sukar Tuhan, mereka bisa menghadapinya, mereka bisa counter Tuhan, apa yang coba iblis coba rebut Tuhan, di dalam keluarga, di dalam pasangan Tuhan, di dalam tujuan hidup mereka Tuhan. Biar Kau ada untuk setiap yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, atau siang hari ini Tuhan, sehingga mereka bisa mengenal lebih dalam lagi Tuhan, mengenai apa, tujuan apa mereka diciptakan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Thank you for watching. I hope you are blessed. Happy Sunday.